di Palestina, mereka masih bertahan untuk menjaga kehadiran kita, menjaga kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk memerdekakan mereka. Merdekanya Palestina adalah kemenangan kita di muka bumi. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu. Tadi saya menyampaikan tentang ada fenomena yang luar biasa di Eropa. Mereka mengalami kekeringan yang luar biasa dahsyat. Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu tentang satu peristiwa yang terjadi di tahun 2011, early 2011. Kita jangan lupa bahwa ada peristiwa alam yang Allah sedang mendesain, memerintahkan alam untuk mengerucut kepada momen kebangkitan Islam. Ya, momen kebangkitan Islam artinya momen di mana Islam dan umat Islam akan menghadapi fitnah yang terburuk. Fitnah yang terburuk ini adalah kemunculan Dajjal laknatullah alaihi beserta para pengikutnya. 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran. Sekarang mereka sudah mengerucut, Bapak Ibu. Nah, di saat yang sama umat Islam mengalami kristelisasi kekuatan. Betulkah demikian? Akan kita lanjut pembahasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertahan bersama saya. Bapak Ibu, karena ini titik yang terakhir, agak panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu? Jamaah. Woi jamaah. Kok nggak ada jawaban? Udah, ini titik terakhir. Besok subuh saya sudah kembali ke Jakarta dan ke Bandung, pulang ke Bandung. Bapak Ibu, ini agak panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Nah, sampai pagi, luar biasa, alhamdulillah. Misalnya Pak DKI menyiapkan kopi nih buat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada hadis Rasulullah SAW. Saya buka dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib wa Asratu Syah, karya Al-Hafiz Imam Katsir rahimahullah, atau dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyan, Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahib wa Asratu Syah. Hari kita lihat hadisnya. Agak kurang jelas hadisnya. Saya coba ganti fontnya. Saya kasih warna putih sebentar. Nah, saya ganti putih lagi. Jelas. Nabi Umamah, dari Abu Umamah. Abu Umamah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah, pemimpin kaum Ansar, pemimpin orang-orang Madinah. Rasulullah menunjuk Abu Umamah ketika Bai'atul Aqabah yang pertama. Ketika Rasulullah menjelang hijrah ke Madinah, tahun ke-13 bi'asah, tahun 13 kenabian, Rasulullah menerima rombongan dari Madinah, dipimpin oleh Abu Umamah. Nah, Rasulullah kemudian menunjuk sahabat Abu Umamah menjadi pemimpin Ansar. Nah, beliau menyampaikan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, falatu sanawat syidad, akan muncul 3 tahun tersulit. Syidad, kondisi kata yang menggambarkan sulitnya manusia hidup di muka bumi. Jika manusia sulit hidup di muka bumi, bagaimana dengan ayam, bagaimana dengan ikan, bagaimana dengan burung, bagaimana dengan binatang-binatang yang kecil, itu akan musnah. Sekali lagi, inna qabla khurujid dajjal thalathu sanawat syidad, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia hidup di muka bumi. Yusibun nas fiha jau'un syadid, akan menimpa kepada umat manusia, bukan hanya umat Islam, akan menimpa kepada umat manusia fiha, di 3 tahun tersulit itu, jau'un syadid, kelaparan yang sangat. Ya Bapak Ibu, mumpung 3 tahunnya belum muncul, ini ada banyak makanan, segera nikmati Bapak Ibu, syukuri Bapak Ibu. Salah susah nama syidat fiha jauh syadid. Waduh, ya, waduh. Tapi saya nggak mungkin sambil makan, paling nanti aja. Nggak apa-apa. Ya kecuali ada film, bahwa teman-teman jamaah nonton, saya makan. Lanjut. Tapi makanannya enak ini, berarti nanti saya bawa ya. Baik jamaah. Apa-apa nggak apa-apa. Oh itunya ya, agak menghalangi kamera. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun itu akan ada kelaparan yang sangat luar biasa. Kenapa terjadi kelaparan? Nah ini nih. Ya'murullahu as-samaa, Allah memerintahkan kepada langit fi sanatil ula, di tahun yang pertama. Dari 3 tahun itu, di tahun yang pertama Allah perintahkan pada langit antah bisa sulusa matriha,
untuk menahan sepertiga hujannya. Maka di tahun yang pertama sepertiga hujan tidak akan turun. Subhanallah. Jamaah sekarang sudah mulai malu-malu kucing hujan ya. Ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Insyaallah. Kami di Bandung sejak saya sebulan kalau salah itu nggak ada hujan ya, Pak. Tidak ada hujan. Sampai saya berangkat baru ada hujan. Ya. Jadi di tahun ketiga akan ada akan Allah perintahkan langit menahan sepertiga hujannya. Jadi selama 1 tahun sepertiga hujan tidak turun, maka bumi akan mulai mengalami kekeringan. Kemudian wa ya'murul arda an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanamannya, maka gagal panen akan terjadi di mana-mana. Ya, sepertiga tanaman tidak keluar selama 1 tahun. Ini tahun pertama. Di sini menurut saya mulai mengalami kesulitan. Ya, sayang sekali Bapak Ibu, saya tadi coba sudah pada asar tadi di hotel saya coba buka media yang bisa memindahkan video. Itu video saya dapatkan langsung dari Instagram dari Eropa. Itu Bapak Ibu, ada seseorang mengirimkan Instagram videonya itu. Saya coba pindahkan ke laptop saya, ternyata error. Akun yang ada di sininya Bapak Ibu, sehingga videonya tidak bisa saya perlihatkan, tapi masih ada di HP saya. 1.300 orang meninggal dunia sepanjang 3 bulan terakhir ini gara-gara suhu panas di Eropa. Yang parah itu di Italia, Jerman, dan Prancis. Ya, subhanallah. Bapak Ibu, nah kemudian lalu apa yang terjadi di tahun yang kedua? Kemudian Allah memerintahkan as-samaa, langit, fis sanati tsaniyah, di tahun yang kedua, ang tahbita sulusai matriha, memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya. Masya Allah, 2/3 hujan tidak turun selama 1 tahun di tahun yang kedua. Ya, maka mulailah kekeringan, air mulai krisis di mana-mana. Negara mulai krisis air di mana-mana, Bapak Ibu, maka kita hemat air ya, ada galon penuhin Bapak Ibu, pakai diirit karena bumi akan mengalami krisis water. Kemudian wa ya'murul arda, dan Allah perintahkan bumi fatahbita sulusai nabatiha, maka bumi pun menahan 2/3 tanaman ya. 2/3 tanaman tidak tumbuh di bumi selama 1 tahun itu. Mulai manusia mengalami gagal panen di mana-mana, kekeringan, pangan mulai berkekurangan di mana-mana. Tapi Indonesia nampaknya tidak akan terkena imbas ini. Kenapa? Allah manjakan Indonesia. Ya, terutama Riau nih. Riau masih kaya dengan makanan. Buktinya di depan banyak makanan. Di depan kita banyak makanan. Amin. Indonesia masih dimanja Bapak Ibu. Baik. Kemudian apa yang terjadi tahun ketiga? Wa ya'muru as-samaa, dan Allah kemudian Allah memerintahkan kepada langit fi sanati tsalitsah, di tahun yang ketiga, fatah bisa matraha kullaha, maka langit pun menahan semua air hujannya. Fala tuktira kutratan, maka tidak menetes 1 tetes pun selama 1 tahun. Tidak ada hujan selama 1 tahun, 1 tetes pun Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kebayang 1 tahun tidak ada hujan. Tergambar gak bagaimana keringnya bumi? 1 tahun tidak ada hujan, setetes pun. Kemudian fala tunbitu khudra'u, dan tidak keluar 1 tanaman pun, 1 tahun 1 rumput pun tidak tumbuh, 1 tanam pun tidak tumbuh, kering bumi. Fala yabqa dzata zalf, maka tidak tersisa mereka makhluk yang punya kuku. Ayam mati, apalagi yang hewan-hewan yang punya kuku Bapak Ibu. Angsa, bebek, nanti pecel lele, pecel bebek, bangkrut, tutup Bapak Ibu nanti ya. Nah, sekarang mumpung masih aman, banyak-banyaklah makan pecel bebek, pecel ayam, ayam goreng, bebek goreng. Masya Allah. Binatang-binatang yang berkuku akan musnah. Illa halakat, melainkan mereka akan mati dengan izin Allah. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki untuk tetap hidup, maka dia akan tetap hidup di muka bumi. Kila, seseorang bertanya, ya Rasulullah, fama yu'ishun nas bidzalika zaman? Maka di waktu itu manusia hidup dengan apa? Bertahan hidup dengan apa ya Rasulullah? Ketika 3 tahun kemarau panjang dan kelaparan dahsyat itu terjadi, qala, Rasulullah menjawab, at-tahlil wa takbir wa tahmid.
La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang akan mencukupi makanan kita, akan mencukupi daya tahan tubuh kita. Wa yuzzi'u dzalika 'alaihim majra'atat ta'am. Ya, kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd ini menjadi kekuatan fisik bagi orang-orang beriman untuk bertahan di muka bumi. Adapun orang kafir, banyak mereka yang mati. Tuh sekarang kita malah aman, flu juga enggak. 1.300 mati di Eropa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan ini terjadi? Allah perintahkan alam untuk bergerak, memberikan ujian huru-hara manusia ini dengan ujian. Huru-hara ini menjadi ujian bagi umat manusia. Ya, untuk apa? Untuk bertahan hidup di muka bumi. Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu masih lupa atau pernah lupa atau pernah ingat Bapak Ibu tentang peristiwa yang pernah saya perlihatkan di sini. Peristiwa apa? Kita lihat peristiwa yang satu ini. Ini peristiwa yang terjadi di New York di pagi hari, di momentum sunrise, ketika momentum matahari terbit. Ada satu peristiwa yang mungkin seumur hidup baru sekali terjadi. Ini saya perlihatkan dulu yang di New York, Amerika. Nanti saya perlihatkan yang di Indonesia, yang di Asia maksud saya. Orang-orang pada keluar, mereka naik gedung pencakar langit, menyaksikan peristiwa yang mungkin terjadi seumur hidup mereka sekali. Say hi. Apa itu? Orang-orang pada keluar mengabadikan momentum ini. Sinar matahari yang biasa menyinari kita. Tadi siang ini matahari yang tadi menyinari kita. Kita lihat yang satu lagi. Ini apa ini? Second sun as seen in New York sky. Ada matahari kedua terlihat di langit New York. Tadi ada lihat Bapak Ibu matahari dua? Enggak ada. Alhamdulillah, Pekanbaru aman ya. Aman Pekanbaru. Bapak Ibu, ada dua matahari terlihat di langit New York. Lihat Bapak Ibu. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui na banha aqui do... Ali, ó. Ini di Amerika. Eles não estão mentindo, é verdade. Dan yang ini di Asia, ada 3 video. Di Rusia, di Amerika, dan ini di Asia. Ini di Asia Bapak Ibu. Ini di Asia. Second sun as seen in Asia. Late February, early Maret 2011, akhir Februari, awal Maret di Bangkok. Ini di Bangkok Bapak Ibu. Ini matahari yang pertama. Ini apa ini? Tidak mungkin bulan muncul di pagi hari, di siang hari, dan terang luar biasa. Ya, ini di Bangkok. The next one here is from Dan ini di Tiongkok, Taiwan, Tiongkok, Hong Kong memberitakan incredible. second sun, ada matahari yang kedua. Masya Allah. Language. If any of you out there Efeknya apa? Air laut pasang, appreciate a translation of what cuaca ekstrim. 而且它跟这个换 Ya, cuaca ekstrim, 温面 termasuk di Indonesia. so you have to wonder if this is real, then why aren't the Anehnya, peristiwa sepenting ini tidak muncul satupun di televisi Indonesia, Bapak Ibu. Saya buka Indosiar, Antv, semuanya televisi Indonesia, nggak ada yang memberitakan ini. Tapi ini mohon maaf Bapak Ibu, ini fakta real. Tapi yang diberitakan di televisi kita di momentum ini apa? Perkelahian dua artis kita, selebritis berkelahi. Yang satu sudah meninggal. Aman gak ini? Aman. Aman. Kita mendengar di mana-mana berita televisi Julia Perez dan Dewi Persik berkelahi. Ramai kan berita itu? Itu yang ramai di Indonesia. Berita ini kalah sama berita itu. Berarti luar biasa ratingnya artis, mengalahkan fenomena alam. Ini tersangka ini. Membawa huru-hara. Jamaah Bapak Ibu aman? Allahu Akbar. Dan ini saya perlihatkan, mudah-mudahan ada yang di Rusia. Ada satu lagi di Rusia. Ini di Rusia nih. Di Rusia malah karena posisinya ini terlihat di jam yang berbeda, tapi di hari yang sama. Seperti ini Bapak Ibu gambaran. Ini yang di Rusia nih.
Yang satu terbenam, yang satu terbit. Yang ini terbenam, yang ini terbit. Ini terbenam, ini terbit nih. Ada dua benda langit, dua matahari. Ya, second sun as seen in Russian sky. Makin lama, makin terlihat jelas. Yang ini, yang satu terbit, yang satu terbenam. Ada dua matahari, Bapak Ibu. Dua matahari, satu, dua. Ada dua matahari di Rusia, lebih dekat lagi. Allahu Akbar. Lalu apa efeknya terhadap bumi? Ada dua matahari jelas. Ya. Apakah ini yang dulu disebutkan oleh Dr. Dmitry Bolikov? Ya. Dr. Dmitry Bolikov adalah seorang dari beliau adalah awak NASA, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang awak NASA. Beliau pakar fisika. Beliau mengatakan dalam satu mailing list yang beliau tulis di jurnalnya sendiri, saya baca saat itu, beliau mengatakan, in the future, the world will be in the darkness allowed without sun in 3 days, without sun. Ya, bumi di masa yang akan datang akan mengalami kegelapan 3 hari berturut-turut tanpa matahari. Allahu Akbar. Ya, in the future, in December, in the last episode. Ya. Itu kata beliau. Panjang beliau beberkan. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Subhanallah, merinding saya. Apa yang saya catat di agenda saya sepakat, Bapak Ibu, dengan apa yang beliau sampaikan. Bahwa bumi akan mengalami gelap malam seperti ini 3 malam berturut-turut tanpa cahaya matahari. Ini menjelang terjadinya 3 tahun kemarau panjang itu. Ya. Beliau mencari agama yang memberitakan peristiwa ini. Keliling Rusia sampai di sebuah negara Islam, ya entah Uzbekistan atau Chechnya, saya tidak lupa lagi. Nah, ketemu beliau dengan seorang ulama. Ternyata ulama ini ulama akhir zaman yang sering viral di YouTube Indonesia. Tapi bukan saya. Tapi Ustaz akhir bulan. Nah, diceritakan oleh Ustaz ini, Allahu Akbar, diperlihatkan kitabnya. Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, sayati alaikum lailun tuluha kathalathati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Kalian akan mengalami gelap malam selama 3 hari berturut-turut tanpa cahaya matahari. Atadri aina syamsu ba'da gurubiha? Tahukah kalian di mana matahari setelah terbenamnya? Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu ya'lam. Allah dan Rasulnya, Allah Maha mengetahui dan Rasulnya pun mengetahui. Ya. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Kana rajulun istaqada min nabi fi sulsil akhirah kamil adah. Seorang laki-laki di antara kalian yang saleh, seperti biasa dia bangun di sepertiga malam yang terakhir. Dia adzan awal di malam itu, di pagi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan selesai. Salat tahajud. Cuma ya tahajudin Allah. Dia salat tahajud. Selesai tahajud dia seperti biasa. Dia menghatamkan hataman Qur'annya. Hari itu dia juz yang kesekian dia baca. Lama dia baca Quran, biasanya 3 lembar paling banyak matahari terbit. Itu sudah 1 juz lebih, matahari nggak terbit juga, fajar nggak terbit juga. Kemana fajar? Apa aku bangunnya terlalu gasik? Dia coba panggil di miss call itu sang fajar. 08 sekian di miss call centang 1 itu. Aku masih ngantuk kebetulan. Dia tiduran lagi, qailullah. Udah merasa pusing lama, bangun lagi. Kenapa ini matahari kok tidak muncul-muncul? Bahkan sudah jam sekian, ini kok nggak terbit? Manusia gula-gulana saat itu. Dia dibangunkan oleh ramainya dunia. Ada apa? Ada apa? Dia melihat, matahari terbit dari barat. Allahu Akbar. Matahari terbit. Pada 3 hari itu akan terjadi banyak gempa, kata Rasulullah. Dunia tazalzalal ardu. Bumi akan bergetar. Wa tahrujul ardu ma butina fi ma wudiya fi batnya.
ma yatadamman fi batniha, maka bumi akan mengeluarkan apa yang dikandung di dalam rahimnya. Gunung-gunung akan meletus. Bapak Ibu, ketika di hari yang ketiga. Jadi gini Bapak Ibu, Rasulullah bertanya pada para sahabat, di manakah matahari setelah terbenamnya? Sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Rasul mengatakan, inna syamsa idza gharabat, sesungguhnya matahari jika terbenam, tarji'u ila makaniha tahtal ars, tusabbihullah wa tuqaddisu wa tusabbihu bihamdi. Matahari apabila terbenam, dia akan kembali ke tempatnya di bawah arsy Allah. Matahari akan kembali di tempatnya di bawah arsy Allah, sujud bertasbih memuji Allah dan mensucikan Allah. Apabila tiba idza jaa matlauha, apabila tiba saat dia terbit, astadinuka ya Rabb an atlu fi makani khuruji. Ya Allah, segala puji bagimu, tidak ada Tuhan selain Kau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Aku minta izin untuk terbit. Itu kata matahari. Catat Bapak Ibu, matahari tidak pernah terbit tanpa izin Allah. Kalau matahari terbit tanpa izin Allah, balik lagi itu. Apa kata Allah? Pagi itu Rasul cerita, dia akan terbit, tapi Allah, apa kata Allah? Ya. Kif ala makanik. Kifi ala makanik. Bertahan, jangan kau terbit, tetaplah di tempatmu. Maka siang yang harusnya terang, gelap Bapak Ibu sekalian. Maka siang itu gelap. Nyambung dengan malam yang kedua. 2 kali 24 jam, gelap tanpa cahaya matahari. Manusia mulai bungkuk. Nah, orang soleh tadi, mana matahari? Aduh, mereka tidak sholat subuh. Kenapa? Rasulullah menyebutkan saat itu orang sudah kembali pada sunnah dalam menetapkan waktu sholat. Ingat, sholat itu tergantung matahari. Kapan kita sholat subuh? Ketika fajar terbit, fajar sidik terbit. Kalau sekarang, mau gelap, mau terang, mau fajar, mau enggak. Sholat. Ini tidak sesuai sunnah Bapak Ibu. Kembalilah kepada sunnah. Rasul sampaikan dia. Aku belum sholat subuh, ini udah jam 11 gitu. Mana matahari? Tetap tidak boleh sholat subuh karena matahari belum terbit, fajar belum terbit Bapak Ibu. Karena sholat subuh itu wajib ketika fajar terbit. Buka dalam kitab Subulus Salam bab mawaqitus shalah. Itu hadis yang saya simpan, ada di dalam kitab ini Bapak Ibu. Kemudian apalagi terjadi? Wah, ahlan wa sahlan Ustaz Saiful Bahri, insyaallah. Baik. Sampai mana tadi Bapak Ibu? Oh iya, sampai ya. Masuk ke pagi yang ketiga, ke pagi siang yang kedua, matahari tidak terbit juga. Maka siang itu gelap, nyambung dengan malam yang ketiga. Di pagi harinya, ketika matahari akan terbit, Allah perintahkan, ukhruji min makani gharabik, min maghribik. Keluarlah kamu dari tempat kamu terbenam. Maka matahari pun taat kepada Allah. Saat itu terbitlah matahari dari barat. Fadalika hin, itulah hin, kata Rasulullah. Jadi apabila matahari terbit dari barat, maka itu tanda hin. Jadi hin di dalam Al-Quran yang Allah firmankan pada Nabi Adam, ya. Qulna bitu minha fa imma ya'tiyanakum, ya. Qulna bitu minha fa inna gimana ayat surat Al-Baqarah itu? Qulna bitu minha inna ba'dakum badun adum. Inna fil ardi walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Di muka bumi ada bumi yang aku hamparkan, kalian bisa makan minum di sana ragadan haythu syutuma. Mustaqar wa mata'un ila hin, dan ada banyak materi untuk mencukupi kebutuhan hidup di dunia sampai hin. Apa hin di sana? Banyak arti dalam Quran terjemahan sampai waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Terbitnya matahari dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, wa idza gharabat wa idza talat min maghribiha, dan apabila matahari terbit dari barat, wara'an nasu ajma'un, wara'an nas, manusia menyaksikannya, amanu ajma'un, maka berimanlah mereka semua. Mereka beriman semua kepada Allah Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah? Sebentar Bapak Ibu, ada yang jatuh Bapak Ibu. Di sini aman ya. Amanu ajma'un, berimanlah semua manusia di muka bumi kepada Allah.
Benarlah orang Islam dengan dakwahnya. Benarlah umat Islam dengan akidahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? La yang fa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Sayang sekali, tidak berguna iman mereka yang sebelumnya tidak beriman. Kasihan mereka. Au kasabat fi imani khaira, atau orang yang beriman tapi mereka STMJ. Apa itu STMJ? Salat terus, maksiat jalan. Ya, sering ke masjid tapi dugem ikut juga. Sering sih saum Ramadan tapi itu masih dilinting juga. Kayak gitulah. Kenapa? Ada enaknya. Giliran mereka menyaksikan matahari terbit dari barat, mereka bertobat. Kata Rasulullah tidak berguna. Maka perhatikan wajah mereka. Ali Imran ayat 105 sampai 108. Iswaddat wujuhuhum, hitam pucat wajah mereka. Malaikat berkata, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Apa yang menyebabkan mereka kufur setelah beriman? Mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Ya, euforia sekarang Piala Dunia, umat Islam ikut kepada Piala Dunia, betul? Lupa kepada Palestina. Ya, sibuk dengan Piala Dunia. Giliran negaranya kalah, menyesal. Giliran taubatnya tidak diterima, menyesal. Bapak Ibu, adakah penyesalan yang lebih besar dari orang yang tidak diterima taubatnya? Dan lihat ketika orang menyesal, wajahnya putih bersih atau hitam pucat? Hitam pucat. Allah sebut iswaddat wujuhum. Wa ammal ladina biyaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang putih bersih, wajah mereka Allah perintahkan masuklah ke dalam surga. Allah Akbar. Bapak Ibu, kembali pada yang tadi. Kenapa bumi mengalami peristiwa itu? Nah, bagaimana peristiwa matahari terbit dari barat? Bapak Ibu, ini benda langit yang tadi Bapak Ibu saksikan, itu mengakibatkan efek terhadap bumi. Apa efeknya? Benda langit ini dikatakan oleh para ulama, para ilmuwan, itu dikatakan sebagai planet, bukan bintang. Kalau bintang ada apinya kan, seperti matahari. Walaupun tadi terlihat terang seperti matahari, itu cahaya dari pantulan dari matahari, Bapak Ibu. Nah, bintang ini berwarna merah. Kenapa? Planet ini berwarna merah walaupun dia planet, karena dia mengandung magma. Ini yang dikemukakan oleh ilmuwan Jepang. Saya baca dalam jurnal dari Badan Antariksa Jepang pada tahun 2011 itu, Bapak Ibu. Saya simpan di sini satu folder khusus, Bapak Ibu. Nah, kemudian benda langit ini melihat dari pancaran radiasinya dan waktu membesar. Jadi meluas radiasinya, tekanannya diterima, itu dengan waktu itu ditemukanlah volume benda langit ini. Ternyata benda langit ini lebih besar dari Jupiter. 30 kali lebih besar dari Jupiter. Bumi kecil dibandingkan Jupiter. Maka apa yang terjadi? Benda langit ini menurut NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dia tidak nabrak bumi, tapi cuma lewat saja. Tapi ketika dia makin dekat, apa yang terjadi? Bumi, Bapak Ibu, ini tertarik oleh benda langit ini. Harusnya benda langit bumi ini terlempar, nabrak bumi ini, benda langit ini. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasi matahari, bumi tetap bertahan pada orbitnya. Namun respon bumi adalah bumi bergeser. Nah, terjadi polar shift. Utara bergeser, selatan bergeser. Terjadilah polar shift. Utara bergeser, selatan bergeser. Terjadilah polar shift, pergeseran kutub. Akibatnya apa? Terjadi perpanjangan waktu. Pada saat itu, baik, pada saat itu, belahan bumi yang mengalami siang, dia akan memanjang siangnya. Belahan bumi yang mengalami malam akan memanjang malamnya. Oh, disinilah saya paham kenapa Rasul mengatakan, sayati alaikum lailun. Akan datang pada kalian satu malam, panjangnya 3 malam. Yang dikatakan kalian siapa? Umat Islam. Artinya, yang akan mengalami perpanjangan malam adalah negara-negara Asia dan Timur Tengah. Karena Muslim kan, alaikum kepada kalian. Sementara yang mengalami panjangnya siang adalah Barat. Kemudian, selain perpanjangan itu, akan terjadi banyak gempa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akan terjadi, mohon maaf, bukan banyak gempa saja, terjadinya climate change, perubahan iklim. PBB mengingatkan akan terjadinya pemanasan global yang terus naik sampai setiap tahun itu akan mengalami penaikan ekstrim, dimulai dari 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, bahkan bisa sampai 20 derajat. Hari ini Eropa yang tadinya dingin, harusnya dingin, sekarang tinggi 44 derajat Celcius. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ada berita di Australia, ikan-ikan pada mati, terapung. Kenapa? Air sungainya mendidih, Bapak Ibu.
sehingga ikan-ikan pada matang. Tinggal dimasak pakai bumbu saja karena sudah matang. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan di saat yang bersamaan ada belahan bumi yang membeku, Bapak Ibu. Di saat Australia membara memanas, Amerika membeku. Minus 50 derajat di bawah nol. Terjadi cuaca ekstrim luar biasa. Bagaimana gambaran membekunya Amerika? Bapak ini saya perlihatkan. Mudah-mudahan filenya masih ada, Bapak Ibu. Mudah-mudahan filenya masih ada. Saya lupa lagi saya simpan di mana nih Bapak Ibu. Amerika membeku tiba-tiba. Oh, ini ada di belahan bumi Uzbekistan. Saya perlihatkan di bumi Uzbekistan, wilayah kaum muslimin mengalami kedinginan yang luar biasa. Ini bugün 2021 böyle çaydı bak. Sırıt. Neyse sırıttı. Koy kap topladı. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Tiba-tiba saat dingin, mereka mati membeku. Ini di Uzbekistan. Di saat Eropa memanas, Asia dingin, Bapak Ibu. Seekor tikus naik ke seekor anjing dengan maksud ingin menasihati, tapi tetap beku dua-duanya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dinginnya terjadi tiba-tiba. Set begitu. Inilah yang menginspirasi dibuatnya film The Day After Tomorrow. Ya, Amerika membeku tiba-tiba. Mereka sudah paham bahwa ini akan terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat dirahmati Allah. Kemudian apa yang terjadi, Ustaz? Ketika peristiwa itu menimpa kita. Nah, peristiwa yang berikutnya yang terjadi adalah bumi akan kehilangan teknologinya, Bapak Ibu. Namun sebelum teknologi hilang, Bapak Ibu kan bumi bergeser begini. Nah, karena bumi menahan diri agar tetap bertahan di porosnya, tidak tertarik, maka bumi bertahan. Bapak Ibu coba lihat orang yang tarik tambang ketika sama-sama kuat. Lihat wajahnya. Apakah wajahnya begini? Tidak kan? Gimana? Begitu mengkerut. Maka bumi akan mengkerut. Maka terjadilah gempa di mana-mana. Selain gempa di mana-mana, akan terjadi gunung-gunung meletus. Semeru sedang erupsi. Di mana lagi? Di Meksiko ada gunung ini juga ya, erupsi. Bapak Ibu, di waktu yang sama. Maka akan terjadi goyangan. Itulah yang disebut dengan megatrust. Megatrust. Dalam jarak yang terdekat, bumi muntahkan gunung-gunung meletus, bumi gempa. Saat itulah manusia berkata, Allah, kita faham apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan apa yang dikandung. Wa qala al-insanu ma laha, berkatalah manusia, ada apa ini yang terjadi? Ya, padahal sedang asik nonton Piala Dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, di jarak yang terdekat itulah bumi akan tersedot magnetnya. Magnet bumi akan tersedot karena benda ini lebih besar. Maka bumi akan kehilangan elektromagnetnya. Maka apa yang terjadi? Teknologi hilang dari muka bumi. Rasul mengatakan, Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Tanpa teknologi, listrik akan mati. Sekarang saja sudah mulai ada pemadaman, nanti padam selamanya. Allah Akbar. HP kita tidak jalan, nanti tidak ada lagi nih pekerjaan teman-teman kita merekam karena HP-nya tidak jalan. Ya, mobil tidak maju, kita kembali ke zaman unta. Baik, ini cerita Bapak Ibu. Hal lain yang harus kita waspadai dan harus kita terima, mau tidak mau. Selain bumi utara bergeser, selatan bergeser, ada perpindahan arah. Barat, bumi oleng juga. Selain bergeser utara ke utara dan selatan bergeser, polar shift. Kutub arah kutub juga, arah kiblat bergeser. Bumi barat pindah ke timur, timur pindah ke barat. Nah, begini. Gara-gara apa? Benda langit ini datang, bumi oleng, sekalian bergeser, oleng itu.
Ketika benda langit ini kemudian pergi menjauh dari bumi, gempa mulai berkurang, utara mulai berkurang, cuaca kembali pada cuaca kita masing-masing, tapi posisi barat ada di timur dan posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Itu prosesnya. Saya mencoba menggabungkan antara dalil Quran dan hadis. Ali Al-An'am ayat 158, 159, hadis tadi dari Abu Umamah dan dari Sahih Muslim, dan juga peristiwa sains dan teknologi. Bapak Ibu, pada saat itu kita melihat matahari terbit dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, taubat sudah ditutup. Man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qabila taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Maka bertobatlah dari sekarang, Bapak Ibu. Dan jika apa itu terjadi, lalu apa yang terjadi berikutnya, Ustaz? Matahari akan terbenam di barat, akan terbenam di timur. Besoknya kata Rasulullah, matahari akan kembali ke timur. Karena proses barat kembali ke timur, timur kembali ke barat terjadi dalam 12 jam. Besoknya kata Rasulullah, matahari akan kembali terbit dari timur dan akan terbenam di barat. Tapi hari-hari itu adalah hari di mana Allah perlihatkan satu persatu tanda kemunculannya. Dimulai dari munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan Dajjal pun akan keluar muncul di tengah-tengah umat manusia. Terjadilah peristiwa demi peristiwa dahsyat di muka bumi. Allah. Itulah Bapak Ibu yang kemudian terjadi. Luar biasa. Ya, jadi ada kesesuaian antara alam, kejadian alam dengan panasnya geopolitik, dengan terbuktinya satu persatu tanda-tanda kiamat besar akan menimpa kita umat manusia. Maka apa harus kita lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? Badiru bil amali sholihat. Manfaatkan waktu untuk melakukan amal soleh. Perbanyak amal soleh. Sadidu, tingkatkan kualitas kebaikan kalian. Wabadiru, segeralah penuhi perintah Allah. Wa qaribu, istiqomah, dekatkan diri kepada Allah. Fa'innahu la yudhilu jannata ahadukum amalu. Karena para manusia tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah akan diberikan ketika kita hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Alasan Allah memberikan rahmat karena istiqomah kita menghidupkan Sunnah. Bagaimana apa kata Rasul ketika kita menghidupkan Sunnah? Apa kata Rasulullah SAW? Ifadillah yahfazka. Ini nasihat Rasul pada para sahabat. Ketika Rasul selesai bercerita tentang huru-hara akhir zaman, Rasul berkata pada sahabat, Ifazillah yahfazka. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Hidupkan syiar Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Apapun yang terjadi, selama kita menghidupkan Quran Sunnah, Allah menjaga kita. Makmurkan mesin ini Bapak Ibu. Jaga terus istiqomah salat berjamaah, penuhi dengan syiar-syiar Islam. Hadirkan para ulama yang mengingatkan kita untuk terus istiqomah dari jalan Allah, maka pada saat itu Allah akan menjaga kita. Ifazillah ya tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi apapun masalah hidupmu. Kita sedang merasakan bagaimana jawaban-jawaban dari Allah kita istiqomah begitu sunnahnya. Ya. Terakhir di kalimat terakhir Rasul mengatakan, "Fa'lam law anna al-umma islamu ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu lak." Yakini wahai pemudaku, kepada Abdullah bin Abbas di hadapan para sahabat terus mengatakan, andai kata umat manusia berkumpul semuanya untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, la yanfa'uka bi syai'in, kamu tidak akan selamat, kamu tidak akan tertolong, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan jika memang Allah telah mencatat di dalam catatan buku takdirmu, hari itu kamu harus selamat. Kamu harus selamat. Walau anal ummah istamu ala yadurruka bi syai', dan andai kata umat manusia berkumpul untuk membantai kamu, membinasakan kamu, membantai kamu, tidak akan binasa, kamu tidak akan celaka, kecuali jika memang Allah telah mencatat dalam buku takdirmu bahwa kamu harus celaka saat itu. Rufiatul aqlam, baca fatis suhuf, wasabatul ajr inda Allah. Pena diangkat, keringlah catatan takdir, maka telah tetap ganjaran bagi siapapun yang melakukan kebaikan saat itu, dan juga azab dan siksaan bagi mereka yang sesat pada saat itu. Bapak Ibu, istiqomahlah dalam kebaikan apapun terjadi. Bapak Ibu, Alhamdulillah, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi, hari-hari berikutnya akan terjadi tanda-tanda, dan pada akhirnya manusia yang terbaik di muka bumi adalah mereka yang berkumpul di bumi hijrahnya para nabi. Dan bumi hijrah para nabi yang dimaksud adalah bumi hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Palestina. Itulah manusia yang terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah,
jika pada saat itu kami tidak berada di Palestina, kami berada di luar Palestina, tapi kami sedang beramal baik, kami istiqomah dengan Quran Sunnah, apakah kami akan mendapatkan pahala juga? Ya, kalian akan mendapatkan pahala kalian selama ibadah kalian gunakan untuk menguatkan saudara kalian di bumi Palestina. Allahu Akbar. Kita di Indonesia, kita kuatkan terus Palestina dengan apa yang kita punya, dengan harta kita, dengan perhatian kita, dengan tenaga kita. Itu yang akan membuat nilai kita sama dengan mereka yang ada di bumi hijrah para nabi. Lalu apa yang terjadi saat itu? Kemudian Allah mengirimkan angin untuk mencabut nyawa kita. Angin ini akan berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Jadi angin ini akan berada di sini, berhembus dari sini, maka dalam waktu cepat angin ini menyebar ke seluruh dunia. Maka orang-orang yang beriman di muka bumi, betapapun imannya hanya sebesar biji sawi, akan dicabut nyawanya oleh angin iliyin, angin yang sangat lembut. Walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, Allah mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang menjual imannya demi pangkat di pundak, demi jabatan, demi triliunan. Allahu Akbar. Ustaz, sebutkan ciri-ciri Imam Mahdi akan datang pada itu. Jamaah memotong ceramah saya, lalu dia bertanya demikian. Maka saya katakan, perhatikan, jika nanti terjadi bulan berwarna merah, bumi memanas, maka itu pertanda Imam Mahdi akan tiba, diutus di muka bumi. Allahu Akbar. Ya, baik Bapak Ibu yang Allah SWT, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa saudara-saudara kita di Palestina, mereka masih bertahan untuk menjaga kehadiran kita, menjaga kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk memerdekakan mereka. Merdekanya Palestina adalah kemenangan kita di muka bumi.